masih di ranah pendidikan, inklusi. Jadi maaf banget ya kalau banyak banget ngangkat-ngangkat soal pendidikan karena aku sendiri kan guru ya. Jadi memang perlu banget nge-blow up apa saja yang terjadi di dalam dunia pendidikan nih. Nah, kali ini ada cerita dari seorang disabilitas tuli yang bekerja sebagai staf BUMN. Bisa dong. Karena mereka lah para malaikat di sekitar kita. Bambang Ramadan adalah teman tuli yang berasal dari Makassar. Bambang lahir di Pamanu ya, takutnya salah nih. Tanggal 4 Januari tahun 1999. Masih di bawah aku, masih dede-dede di bawah aku ya. Perjalanan hidupnya menjadi viral karena postingan perjalanan karirnya sempat diceritakan oleh Lili Yulianti dalam akun Instagramnya @liliyulianti beberapa waktu lalu. Keterbatasan tidak membuat Bambang Ramadan menyerah. Hilang pendengaran semenjak kelas 4 SD, Bambang tetap bangkit. Bayangin deh, ia berkali-kali mendapatkan bulian di sekolah. Sama. Tapi kenapa ya? Orang-orang yang memiliki kekurangan kayak gini emang gampang banget jadi target bulian ya. Kayak astagfirullahaladzim, istighfar kalian orang-orang. Nah, gak cuma itu, Bambang juga berkali-kali ditolak kerja karena keterbatasan pendengaran yang ia miliki. Menurut salah satu sumber media, Bambang ini bersekolah di sekolah umum yang sebenarnya tuh sekolah ini tergolong yang gimana bilang ya, tidak siap gitu dengan ABK atau anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi memang belum memadai untuk pendidikan inklusif gitu loh. Jadi memang perlu banyak penyesuaian nih selama proses belajarnya Bambang. Tapi Bambang itu memiliki salah satu teman yang bisa menggunakan bahasa isyarat yang akhirnya Bambang itu bisa pelan-pelan menyesuaikan kegiatan belajar semasa dari SD sampai SMP. SD SMP kayaknya ya. Jadi memang si sumber media juga nggak menyebutkan secara detail SD doang atau SMP doang, tapi kayaknya SD dan SMP. Nah, Bambang Ramadan saat ditemui bersama teman tuli lainnya, memang sering memberikan semangat kepada rekannya agar percaya diri dan memotivasi diri seperti dirinya. Jadi Bambang Ramadan ini bahkan nggak segan membagikan pengalamannya dan memberikan dukungan moral kepada teman tuli. Bahkan ia juga membentuk komunitas seni 4 titik. Nah, kalau saya yang ada yang mau tahu bisa searching aja komunitas seni 4 titik itu isinya apa aja, itu punyanya Bambang Ramadan. Komunitas ini adalah sebagai wadah bagi para kaum disabilitas, khususnya disabilitas tuli, untuk berekspresi dan berkembang. Berarti harusnya aku juga punya komunitasnya ya? Belum nyari aja berarti ya? Nah, tujuan Bambang mendirikan komunitas tersebut itu ingin menjadi layanan akses pariwisata untuk penyandang disabilitas yang berkaitan dalam akses layanan jalan, tempat-tempat umum, kesetaraan pendidikan, dan pekerjaan lapangan. Jadi memang aksesnya ini luas banget ya. Gak cuman sebagai sarana atau wadah berkumpulnya para disabilitas, khususnya disabilitas tuli, tapi juga menjadi akses yang lebih luas gitu, yang lebih umum gitu, seperti layanan jalan, tempat umum, tadi kan ya kesetaraan pendidikan dan pekerjaan lapangan. Jadi bisa sambil untuk berbagi informasi gitu. Bambang Ramadan berharap Makassar atau tempat asalnya ini bisa menjadi kota yang ramah kaum disabilitas, serta terlibat dalam pembangunan Makassar. Nah, ia juga ingin mendorong pemuda tuli di Makassar, bahkan daerah Indonesia Timur, supaya tidak lagi ketinggalan informasi dan bisa lebih maju. Lagi-lagi, statement yang sama, keterbatasan tidak membuat Bambang Ramadan menyerah dalam bidang pendidikan. Memang kita ini dalam keadaan apapun gak boleh nyerah, Sobat Muslim. Bambang itu telah lulus pendidikan Diploma Pariwisata Politeknik Pariwisata Negeri Makassar atau Poltekpar. Ia bahkan merupakan salah satu mahasiswa tuli di kampusnya. Nah
ini parahnya adalah waktu itu Bambang Ramadan pernah disarankan agar ya nggak usah kuliah aja, soalnya takut stres dibully sama teman-teman kuliahnya dan berujung takutnya pendengarannya makin melemah. Tapi Bambang menolak saran tersebut. Bambang mau membuktikan bahwa ia juga bisa berpendidikan tinggi seperti orang-orang mendengar lainnya gitu. Keluarga Bambang itu sangat mendukung apa yang dilakukan Bambang dan menganggap bahwa kekurangan Bambang adalah kelebihan dan keistimewaan. Berbagai pengalaman yang menimpanya itu membuat Bambang semakin terus berusaha dan belajar. Ia begitu optimis menghadapi situasi baru. Bambang itu sangat menjaga motivasi yang mengalir dari keluarganya. Ia juga selalu mencintai diri sendiri dan menyediakan waktu untuk bersantai. Jadi masih nyisain waktu buat me time nih. Menurutnya dengan hal tersebut ia bisa tetap semangat menjalani hari-hari. Nah itu memang kita perlu jeda dari segala aktivitas kita untuk beristirahat sejenak, Sobat Muslim. Tidak hanya itu, setiap harinya ia selalu berusaha melakukan yang terbaik. Jika gagal, maka Bambang itu nggak segan-segan melakukan kembali hingga berhasil. Jadi memang Bambang ini lebih ambisius ya orangnya ya untuk melakukan kegiatan secara berulang sampai apa yang menjadi tujuannya tuh sampai berhasil gitu loh. Dengan prestasi-prestasinya ya nggak salah sih kalau Bambang Ramadan ini sempat ditunjuk sebagai mewakili disabilitas tuli Indonesia pada 9WFD RSA Youth Camp 2018. Nah pada saat itu diadakan di Cebu, Filipina. Nggak tahu, Cebu, Philippines. Nah, Bambang menjadi salah satu delegasi dalam 9WFD RSA Youth Camp 2018. Ini kalau di sumber media ini sih aku bacanya 2108 ya, tapi aku nalar aja 2018, tapi kalau ternyata 2108 ya mohon maaf deh Sobat Muslim. Bambang Ramadan juga pernah memberikan statement. Setiap peserta didik memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sejatinya, sekolah umum harus siap untuk pendidikan inklusif supaya pendidikan lebih setara. Dan itu perlu di-highlight lagi nih. Perlu di-highlight banget karena kalimatnya bagus banget. Kalau perlu ya aku ulang sekali lagi ya. Setiap peserta didik memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Bener banget. Sejatinya, sekolah umum harus siap. Ini mungkin berdasarkan pengalaman pribadi ya. Sejatinya sekolah umum tuh harus siap untuk pendidikan inklusif supaya pendidikannya lebih setara. Itu kalimatnya bagus banget dari Bambang Ramadan. Nah Sobat Muslim, sebenarnya nih nggak banyak ya data diri yang aku dapat dari sumber-sumber media tentang Bambang Ramadan gitu. Memang mungkin anaknya introvert ya. Tapi memang aku pernah ketemu saat aku jadi moderator Bambang Ramadan di acara pesta inklusif. Memang pembawaannya ini sangat berwibawa dan ganteng. Itu bonus. Nah paling aku bisa spill postingan Bambang Ramadan di LinkedIn ya. Jadi di salah satu postingan LinkedIn-nya Bambang Ramadan bilang seperti ini. Nih dengerin dulu ya, ini adalah postingannya Bambang Ramadan. Halo guys, saya perwira tuli di Pertamina Patraniaga tentang penerapan core values akhlak BUMN. Salam akhlak gitu. Dalam bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Tidak ada orang yang toksik. Semuanya baik, ramah, alhamdulillah. Menurut saya, lingkungan kerja yang baik yang bakal jadi tantangan adaptif dalam lingkungan kerja. Lingkungan kerja layaknya membuat betah berada di tempat kerja, tapi dengan hubungan yang baik dengan rekan kerja sangat membantu, jadinya menyenangkan. Ada juga yang bisa berbahasa isyarat dalam komunikasi antara perwira dengar dan perwira tuli. Ini sebutannya perwira dengar dan perwira tuli ya. Ke arah lebih aksesibel komunikasi. Salah satunya solutif inklusif dan mendorong diversitas. Bahasanya tinggi banget lagi. Sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan inovatif berkaitan penerapan nilai akhlak di lingkungan kerja yang inklusif. Kurang
lebih seperti itu postingan Bambang Ramadan di LinkedIn. Terakhir ternyata Bambang Ramadan itu memiliki sosok yang selalu dipanutinya loh, yaitu Hajah Ramlah yang merupakan pengusaha donat disabilitas tuli wanita pertama Indonesia. Nah, beliau inilah yang akhirnya memotivasi Bambang Ramadan setiap melakukan aktivitas. Jadi setiap orang pasti memiliki orang-orang yang menjadi panutan ya, atau menjadi inspiration gitu dalam hidupnya. Termasuk Bambang Ramadan ini memiliki salah satu orang yang menjadi inspirasinya, yaitu adalah Hajah Ramlah. Hajah nggak sih? Bener ya, kan wanita ya, bener ya. Nah, bagi Bambang Ramadan, kekurangan itu bukanlah halangan membuat seseorang untuk bangkit dan berkarya. Justru halangan merupakan rintangan dan tantangan yang harus dilewati untuk menjadi sesuatu yang berguna dan berharga. Dari aku, singkat saja, setiap dari kekurangan kita pasti ada kelebihan di hal lain. Paham?